إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sekali lagi dan terus kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang telah mengabadikan kemuliaan manusia di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia. Mulia dengan diberikan akal, mulia dengan diberikan iman, yang iman itu kemudian melahirkan tawakal. Sehingga semakin besar iman seseorang, semakin mulia. Semakin besar iman seseorang, semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah memuliakan hambanya, maka Allah akan berikan isyarat-isyarat sebagai peringatan. Terkadang kita dikasih isyarat dengan penyakit, mengingatkan kita bahwa pentingnya sehat, pentingnya memanfaatkan waktu. Dan di balik itu semua adalah ketika kita diuji dengan penyakit itu, Allah menghendaki hal yang lebih baik dari itu adalah Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika peringatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu tidak diindahkan dan tawakalnya kurang kepada Allah, maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika manusia ini, hamba-hamba Allah ini lupa dengan apa yang Allah ingatkan, lupa dengan kesempatan yang Allah berikan. Tak jarang kita lihat artis melepas
jilbab karena khawatir dengan karirnya, melepas cadarnya. Dan tidak hanya dari kalangan artis, dari orang-orang biasa pun banyak melakukan itu. Sehingga peringatan dan kesempatan yang Allah berikan berupa perbaikan diri ini, karena tidak semua orang dikasih kesempatan untuk memakai kerudung, memakai cadar, kemudian bisa ikut hadir dalam majelis. Itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya memang kalau orang sudah enggak mau dengar lagi peringatan dari Allah, enggak mau lagi memanfaatkan kesempatan yang Allah beri, Allah bukan tambah marah, tambah dikasih sama Allah, tambah dibukakan semua rezekinya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan seluruh pintu rezeki baginya. Kan begitu. Begitu habis lepas kerudung, ya, laris Pak, nyanyi di mana-mana, ya kan, tampil di mana-mana sampai ke Malaysia. Buka cadar, ditarik, ditawari kerja di mana-mana. Memang begitu, ketika kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, peringatan yang Allah berikan dengan beragam macamnya, kemudian kita tak indahkan, maka Allah bukakan pintu segala-galanya. Jadi dunia itu seolah-olah datang semuanya. Makanya kita tak jarang melihat, kenapa ya tetangga kita tidak sholat, kok enak hidupnya. Memang begitu. Ini surat Al-An'am ayat 44, nanti ditadaburi lagi pulang ke rumah, kok bisa begitu? Karena Allah sudah memperingatkan, memberi nasihat kepadanya, tapi dia tidak indahkan. Udah sekalian aja tak kasih, supaya dia menikmati semua dunia ini, di akhirat tidak ada alasan lagi. Itulah yang disebut istidraj. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika orang itu setelah dibukakan semua kelapangan, keluasan rezekinya, mereka bangga dengan itu semua. Makanya kan pamer, YouTuber kan, pamer mobil, pamer sedekah. Memang dikasih kesempatan sama Allah, tapi ada masanya itu semua akan diambil oleh Allah. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Baru mereka kaget. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Kita harus bisa membaca apapun yang ditakdirkan, apapun yang menimpa hidup kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan syukur ini kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tidak hanya dengan musibah, tetapi Allah ingatkan kita dengan nikmat. Lalu salawat teriring salam tentu tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema yang kita angkat pada kali ini, ya, temanya anganku, anganmu setelah meninggal. Artinya setiap kita punya angan-angan, setiap kita punya cita-cita. Orang kecil pengen cepat dewasa, orang dewasa pengen kecil lagi, ya begitu kan. Yang miskin pengen, ya Allah gimana rasanya punya banyak duit. Bahkan ada orang kaya merasa miskin terus, sudah kaya tapi merasa miskin banyak. Karena itulah sabda Nabi, jika seseorang dikasih satu lembah isinya emas semua, dia tetap akan mencari lembah yang lain atau gunung yang lain yang akan serupa dengan emas yang telah dimilikinya. Orang sakit berkeinginan, berangan-angan diberi kesehatan supaya bisa menikmati kembali indahnya kehidupan, bisa bersama dalam canda dan tawa. Banyak. Dan angan-angan itu ternyata tidak hanya dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, tetapi angan itu bahkan akan kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Setelah meninggal apakah mungkin ada angan-angan? Iya.
Makanya ini yang akan insya Allah kita bahas. Tapi sebelum itu perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan ini ada 4 alam yang kita lalui. 1, alam rahim. Alam rahim. 2, alam dunia yang hari ini kita nikmati dan kita lakoni. 3, alam barzakh. Alam barzakh ini setelah kita mati. Yang keempat, alam akhirat. Masing-masing alam ini mempunyai keistimewaan dan mempunyai ciri khas. Tapi yang paling banyak dilupakan adalah alam barzakh dan alam akhirat. Maka kita bahas satu persatu, setelah itu baru kita masuk ke tema yang akan kita bahas. Kita persingkat, kita pendekkan, namun jelas insya Allah. Pertama, alam rahim. Tentu alam rahim ini sudah banyak diadakan penelitian-penelitian bagaimana kondisi janin yang ada di dalam perut ibu, seorang ibu. Itu di Malaysia dilakukan penelitian bagaimana kondisi janin, dan itu menghadirkan para pakar, dokter, ahli bekam dan seterusnya. Itu ketika dibacakan Al-Quran, itu ada perubahan bentuk, perubahan gerak di dalam perut seorang ibu. Janinnya itu berputar, membentuk seperti orang yang sedang bersujud. Bahkan di Jogja dikatakan bahwa ada seseorang yang harus mengalami atau melakukan operasi sesar karena bayinya malang atau melintang apa begini ya, malang ya. Lalu kemudian disuruh sebelum itu untuk membaca Al-Quran, diputarkan tilawah. Itu ternyata bisa lahir normal karena posisi sang bayi ini yang akan dilahirkan itu kembali ke bentuk seperti orang yang bersujud. Maka kepalanya itu gampang keluar. Ya, Masya Allah. Nah ini yang harus kita pahami semua. Dan alam rahim ketika kita di dalam kandungan ibu kita, itulah tawakal yang harus kita pelajari. Karena tidak ada dalam sejarah manapun mengatakan bahwa bayi itu khawatir besok mau makan apa, ya kan? Enggak mau tahu dia, ya kan? Mau orang kaya, mau orang miskin, namanya calon bayi itu enggak pernah khawatir. Kalau seandainya tawakal itu kita hadirkan pada diri kita hari ini, kita akan bahagia setiap hari. Ya, maka dari pelajaran seorang wanita yang sedang hamil itu adalah diantaranya kita harus memahami bahwa ada tawakal yang harus kita ambil dari calon bayi yang akan dilahirkan. Baik, terlepas dari itu kami akan mengupas sedikit tentang ibu yang hamil. Apa sih keutamaannya? Punya keistimewaan enggak? Karena hari ini berbeda dengan orang dahulu. Orang dahulu itu anaknya ada yang 12, 8, 6. Hari ini punya anak 2 saja sudah takut. Mau nama lagi, Ustaz 2 aja susah ngopeninya, kan begitu. Tapi orang dulu itu Masya Allah. Dan padahal dulu itu rata-rata kerjaannya petani. Hidup sehat baik semua. Yang nakal itu jarang. Nggak ada yang berani ngelawan orang tua dulu ya, nggak ada. Gitu. Tapi hari ini ya Allah, ya, jarang sudah kita dapati ada orang yang punya anak 6, 8, gitu ya. Karena mungkin terlalu khawatir terhadap janji rezeki yang Allah berikan untuk calon si bayi. Maka yang pertama, kita berbicara tentang alam rahim, maka berbicara tentang ibu yang akan hamil. Artinya bagaimana kondisi ibu hamil? Yang pertama, orang yang hamil itu menjadi makhluk orang yang dibangga-banggakan Nabi.
Ya jenengan dan kita semua umat Nabi Muhammad masa tidak mau dibanggakan Nabi. Ya, makanya begitu dia hamil langsung ingat. Kalau Nabi membanggakan itu berarti jaminan rezeki itu sudah jelas ada. Ya, sudah jelas ada. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Kalau mau nikah, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur, ya. Karena aku akan membangga-banggakan ketika wanita itu banyak melahirkan generasi, maka Nabi Muhammad bangga bahwa umatku paling banyak. Maka ibu-ibu kalau lagi hamil ingat, pertama ibu sudah menjadi umat Nabi yang akan dibanggakan. Yang kedua, ibu hamil dapat keringanan dalam beribadah. Ibu hamil dapat keringanan dalam beribadah. Contohnya apa Pak? Bu, kalau orang hamil itu Ramadan tiba, boleh tidak puasa. Enggak bisa qadha, enggak apa-apa, cukup bayar fidyah. Jadi Allah itu mengasihi. Mungkin sebagian orang menganggap itu beban, sebagian lain itu menganggap nikmat. Tapi yakinlah setiap apa yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Maka keringanan dalam beribadah. Kemudian juga selain itu, wanita yang hamil ini berpeluang mendapat gelar seorang yang syahid. Rasulullah dalam hadisnya begini menyampaikan, ata'lamuna manis syahidi min ummati, kata Rasulullah, tahu enggak kalian siapa golongan dari umatku yang akan termasuk golongan orang-orang yang syahid? Maka jelas sahabat mengatakan, Rasul, yang mati syahid itu adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Tapi apa jawab Rasul? Syuhada'u ummati idzan laqalil. Kalau memang yang dihukumi mati syahid itu orang yang hanya ikut perang saja, maka kata Rasulullah berarti umatku yang mati syahid cuma sedikit. Apalagi sekarang udah tidak ada perang lagi, tidak ada jihad lagi, habis dong yang mati syahid. Nah, tapi kata Rasulullah, yang termasuk dalam kategori orang yang meninggal syahid adalah orang, tentu yang pertama meninggal di jalan Allah. Yang kedua, orang yang meninggal karena penyakit taun, wabah. Seperti kemarin apa? Covid. Covid itu dikategorikan orang meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang sakit perut. Sakit perut lama ya Allah. Ya kan? Nah, sampai meninggal, syahid. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang nifas, artinya meninggal ketika melahirkan. Meninggal ketika melahirkan. Dan itulah makanya wanita itu ketika dia melahirkan itulah jihadnya. Ya, sakitnya luar biasa. Tapi dibalik itu kalau ternyata dia meninggal syahid. Kalau ternyata yang dilahirkan itu anaknya itu meninggal, maka dalam hadis ini disebutkan wa yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Kalau yang dilahirkan itu meninggal kata Rasulullah, maka anak yang sudah meninggal itu akan menarik ibunya dengan tali pusarnya. Kemana? Surga. Ke surga. Cuman kadang-kadang kita bertanya nih, kalau anak kecil kan mau dia anak orang muslim, mau dia anak orang musyrik, kalau dia baru lahir belum baligh matinya masuk surga. Masuk surga. Ya kan? Arwah anak kecil itu di mana sekarang? Kan begitu, ruh mereka itu di mana? Kangen enggak sama ibunya? Sudah terjalin ikatan. Sudah terjalin ikatan itu. Masalah kangen enggak, kangennya kita enggak mengerti. Cuma disebutkan dalam hadis bahwa roh anak-anak yang meninggal, ya, itu mereka dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim.
Mereka bermain dan bercanda. Nah kalau mereka bermain, bercanda, kira-kira ingat uminya enggak? Ya enggak ngerti, wallahu alam kan. Cuman ketika akhirat tiba, anak ini sudah pasti akan menarik orang tuanya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengibaratkan itu kalau orang mau emosi mau berkelahi kan kadang-kadang megang kera lawannya. Nanti sang anak itu megang kera baju ibunya, bapaknya juga orang tuanya, itu nggak akan lepas sampai Allah masukkan kedua orang tuanya ke surga. Diibaratkan saking bahwa memang benar nanti anak itu yang akan membawa orang tuanya ke surga. Ya. Maka nanti kita ketika berbicara tentang angan-angan ini ya Allah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita kata Imam Qurtubi, arwah itu nanti di akhirat ada dua Pak. Setelah kita mati, ya kan? Kalau ada orang bilang arwahnya 7 hari masih di rumah, 30 orang, enggak. Ya, arwah itu sudah kembali ke alam barzakh. Dan alam barzakh berbeda dengan alam kubur. Alam kubur itu tempat jasad. Alam barzakh di mana? Entah Allah taruh kita di mana. Ya, udah ada tempat-tempatnya. Tapi yang menariknya, kalau orang itu meninggal dalam keadaan baik dan dia mendapatkan nikmat kubur, selamat dari pertanyaan, mereka akan saling mengunjungi satu sama lain. Saling mengunjungi, bisa. Gimana kalau makamnya jauh, satu di Mekah, satu di sini? Tetap Allah pertemukan. Gampang bagi Allah. Makanya Pak, sebaik-baik tempat, ya kita nih kadang-kadang menganggap enteng pemakaman. Ya. Dicampur aduk tempat pemakaman. Muslim non muslim. Atau muslim semua tapi ada yang tidak sholat. Mbak, itu ya Allah. Memang dulu pernah kita bahas, tapi kita tidak. Di Baqi Pak, yang pernah haji atau umroh. Baqi itu di mana? Mekah apa Madinah? Di Madinah ya. Kalau masyarakat setempat mau memakamkan jenazah, misal orang Madinah nih, bukan jamaah, mati nih, mau dimakamkan di Baqi, mereka harus bayar 500.000 real. Berapa rupiah? 500.000 dikali 4.500. Bayar. Kenapa? Karena yang di sana itu para sahabat. Orang-orang yang dimakamkan di situ orang-orang pilihan, orang yang memang meninggal husnul khatimah. Umroh meninggal, haji meninggal, dimakamkan di situ gratis, nggak ditarik. Tapi kalau ada masyarakat di sana mati pengen dimakamkan bayar. Kenapa? Nanti akan. Ya. Dan juga ketika nanti kita akan berbicara di alam barzakh ini, memang hadisnya ada bahwa nanti kalau orang yang sudah meninggal duluan, kalau ada yang baru meninggal, itu kan saling bertanya, gimana kabar anakku, gimana kabar keluargaku. Dia akan senang kalau ngelihat, oh anakmu itu rajin, kajian ahad pagi hadir terus, senang. Sedekah nggak pernah lewat, senang. Ya. Tapi kalau disebutkan anakmu itu sholat susah, murung Pak. Makanya jangan sampai kita membuat sudah semasa hidup tidak bisa membahagiakan, setelah mati pun kita tidak bisa memberikan rasa bahagia kepada arwah orang tua, itu udah keterlaluan. Nanti insya Allah kita bahas. Ya. Nah itu. Jadi anak yang dilahirkan, makanya kalau alam rahim ini dibahas, masya Allah ya. Keistimewaan seorang wanita yang hamil itu. Dan juga tentu ini diantara tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Kata Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan qala. Allah itu kalau berkata kepada malaikat, mencintai seorang hamba, dia berkata kepada malaikat, inza thamarata fuadi. Ambillah belahan hatinya, buah hatinya, yaitu anaknya. Ya. Maka kalau ada anak
yang dilahirkan usia masih kecil, usia masih belum baligh, ya, diambil oleh Allah, itu diantara tanda bahwa Allah mencintai keluarga itu. Lalu nanti Allah itu bertanya kepada malaikat, lah terus setelah kau ambil, gimana kondisi mereka? Ya Allah, itu bapak sama ibunya itu enggak sedih, dia malah memuji, hamidaka wastarja'aka atau wastarja'uka. Dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka langsung Allah bilang ke malaikat, malaikat, sekarang kau bangun rumah, buat rumah di surga. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua yang anaknya meninggal tadi. Terus kalau udah itu kata Allah, kalau udah jadi rumahnya, istananya, sebut kasih nama istana pujian. Dalam bahasa Arabnya Qasrul Hamdi. Itu Pak. Ya, jadi alam rahim itu banyak manfaat dan faidahnya bagi kedua orang tuanya. Ya, kalau mengertinya. Makanya kalau orang paham, kalau bisa setiap 2 tahun satu, setiap 2 tahun lah hamil, ya kan? Oh iya. Bukan mengharapkan biar anaknya mati, enggak. Oh iya. Iya Bu, ya. Jadi ada banyak juga hadis yang hadis palsu. Hadis palsu. Saya kalau bahas tentang hadis itu saya cari dulu, ini hadis benar enggak? Hadis palsu itu kalau kita enggak jeli, memang sih faedahnya iya. Rasulullah pernah berwasiat kepada Fatimah putrinya ketika hamil, bahwa orang yang hamil 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, pahalanya sekian. Tapi itu hadis palsu. Tapi kesabaran seorang wanita ketika hamil itu masya Allah luar biasa. Ya, jadi setiap detiknya itu dihitung jihad. Iya, karena kalau sakit Pak, sakit itu bukan cuman perut, capek itu sampai kaki ya Bu ya. Kasih tahu Bu suami biar paham. Ya, ya kan. Ya itu. Jadi masya Allah. Jadi tarik bukti bahwa Allah cinta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hadis yang lain melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ada orang yang datang kepada Rasulullah tentang dia punya anak perempuan 3 orang, punya anak perempuan 2 orang, punya anak perempuan 1 orang. Kalau punya 3 orang anak perempuan diasuh dengan baik, kemudian ini maka mereka akan dijamin surga dan seterusnya. Ini artinya bahwa dalam kehamilan itu ada janji-janji yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada calon ibu maupun kepada calon bapak. Baik, ini alam rahim. Kita berpindah ke alam dunia. Alam dunia. Ya. Alam dunia ini ada seseorang bertanya, orang India. Orang India yang dia berkeyakinan punya akidah atau keyakinannya agamanya Hindu. Bertanya ke Ustadz Zakir Naik, nanti kalau saya meninggal, kira-kira saya di mana? Di surga apa di neraka? Jenengan nanti esok kalau meninggal surga apa neraka? Mbak? Hah? Maunya surga. Maunya surga. Ya kan? Enggak, harus yakin jawabannya. Kalau mati meninggal esok surga apa neraka? Begitu, surga. Ya. Karena janji Allah begitu. Surga. Tapi ada yang langsung, ada yang selama la ilaha illallah terucap surga. Itu yang harus kita yakinkan dulu, ya. Dia enggak punya keyakinan orang Hindu ini. Disampaikan bahwa surga dan neraka itu tergantung Anda. Anda bisa menentukan kehidupan. Kalau Anda taat terhadap Tuhan Anda, ya kan? Dan Tuhan dalam hal ini dia katakan, Dr. Zakir Naik, saya Tuhan, kamu Tuhan, semua kita ini Tuhan. Ya. Makanya dia menganggap dunia ini surga dan neraka. Tidak ada setelah dunia. Maka surga dan neraka itu cuma ada di dunia. Kita yang menentukan. Ada duit nikmati, minum, main wanita, apa? Itulah surga kita. Ya kan? Itu kalau orang tidak beriman. Orang tidak beriman itu makanya orang-orang barat yang tidak percaya akan ada surga dan neraka,
Mereka itu memang memuaskan syahwatnya karena hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Berarti untuk mereka adalah dipuaskan secara syahwat duniawi. Berbeda dengan orang-orang muslim. Jelas tujuannya, ya. Kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pertama Allah itu perintahkan cari bekal akhirat. Bukan cari dunia. Cari bekal akhirat baru, tapi jangan lupa duniamu. Jadi artinya apa? Kita ada di alam dunia ini tujuannya satu, untuk bekal akhirat. Dah, itu aja ya, kita persingkat. Lalu kemudian setelah kita memahami bahwa bekal akhirat yang harus kita perbanyak, kan kita ini kadang-kadang alasan kita sibuk, alasan kita apalagi sudah usia senja, sudah tua, sehingga banyak ibadah yang dilewatkan. Nah maka kalau sudah tahu dia pedagang, dia pebisnis, dia petani yang waktunya banyak di luar, susah untuk kajian, susah untuk ibadah kecuali untuk yang wajib-wajib saja, maka ada cara. Ada banyak zikir dan doa jika itu dibaca, itu bisa membawa dan mendatangkan surga. Masalahnya kita tidak mau mempelajari, tidak mau mencari. Ada banyak sekali zikir-zikirnya itu, ya. Zikir-zikir yang bisa diamalkan sambil duduk, sambil nanem. Itu zikir banyak sekali yang janjinya semua surga. Pernah kita bahas sedikit itu, ya. Sedikit, ya. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Kalau kita mampu membaca ini dalam hadis yang sahih, sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Sekali duduk Ustaz, enggak harus. Kalau bisa sekali duduk bagus. Dia akan mendapatkan jaminan surga. Dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 100 budak. Padahal 1 budak saja dibebaskan, berarti dia sudah membebaskan dirinya dari neraka. Yang 99-nya mengangkat derajatnya. Dia akan dijamin dari gangguan setan. Dia akan dijamin dari gangguan setan. La ilaha illallah wahdahu la, banyak Pak. Ringan pahalanya surga. Ringan pahalanya jaminan surga. Gitu. Jadi zikir dan doa dicari ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu di akhir kita tambahkan sedikit zikir apa saja ya. Nah, hidup di dunia ini kita tidak bisa sendirian. Kita harus butuh orang lain dan orang lain butuh kita. Makanya kita perlu berteman. Tapi teman itu Bapak Ibu bukan seberapa banyak kita punya teman. Tetapi kualitas teman kita ini yang perlu kita tuliskan. Saya mau berteman dengan orang yang 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ketika kita mulai berteman dengan seseorang, hakikatnya adalah kita sedang merencanakan. Apa yang kita rencanakan? Esok kalau kita meninggal, teman-teman inilah yang akan mendoakan dan mensolatkan kita. Gitu cara berteman. Prinsip berteman. Jadi sekali lagi ketika kita sudah mengikrarkan mau berteman dengan fulan, mau mencari fulan teman, itu artinya kita sedang merancang untuk diri kita bahwa dialah nih esok yang akan memberikan syafaat. Karena janji Rasulullah begitu, minimal 40 orang yang soleh mendoakan kita dapat syafaat. Jadi bukan berapa banyak teman kita, percuma teman kita ratusan tapi tidak ada yang begitu mendengar innalillah wa inna ilaihi rajiun, nama kita disebutkan, foto saja yang dikirimkan, turut berduka, enggak hadir dalam keadaan berwudu mendoakan itu Pak. Ya, jadi dunia ini kita perlu bekal akhirat,
cari amalan yang ringan yang bisa dilakukan di mana saja, cari teman. Teman yang memang bisa esok kalau kita tiada bisa mendoakan kita dan mensolatkan kita. Nah, alam barzakh yang ini nanti kita masuk ke tema kita. Alam barzakh ini alam di mana sebelum kita masuk ke alam akhirat. Makanya Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman kubur nangis, Pak. Nangis itu bukan cuman air setetes dua tetes air mata yang keluar, enggak. Nangis itu janggut Utsman bin Affan ini sampai basah. Pembantunya Hani heran. Ya Utsman, wahai tuanku, engkau ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak nangis. Tetapi ketika engkau melewati kuburan, engkau berdiri sejenak, tapi engkau malah nangis kayak anak-anak, ini gimana ceritanya? Maka di sini Utsman mengatakan, faqila lahu, ya, maka faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Utsman, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah tempat pertama sebelum mereka lanjut ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat dari kubur ini, maka akhirat akan lebih mudah. Sebaliknya kalau dia tidak selamat, maka akhiratnya lebih sulit. Jadi kita itu perlu, Pak, duduk sebentar, merenung di kuburan. Kira-kira sudah siap belum kita menjawab pertanyaan malaikat? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Oh, itu berat, ngeri, Pak, ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Nah, jadi kalau sudah selamat di alam kubur, maka kata Utsman bin Affan selanjutnya akan lebih gampang. Kalau tidak, maka lebih sulit. Makanya kami kembali ke apa yang disampaikan Imam Qurtubi, orang yang meninggal itu ada orang yang dapat rahmat, ada yang orang yang dapat azab. Orang yang dapat azab ini tidak bisa berkunjung satu sama lain. Kenapa? Karena mereka sibuk nerima siksaan azab dari Allah. Iya, tapi yang dapat rahmat, selamat, dapat nikmat kubur, bisa dia ketemu di alam barzakh itu, bisa. Tapi kalau yang kena siksa tadi enggak. Cuman terkadang kita bertanya, ya Allah, sampai kapan siksa itu berakhir? Kita punya orang tua, kakek, nenek dulu yang sudah meninggal puluhan tahun dulu. Sampai hari ini, Pak, masih disiksa di alam kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat siksaan itu. Ya kan? Berhenti sejenak itu kalau ada doa anaknya didoakan. Makanya anak itu harus diajarkan doa-doanya. Nah, lalu setelah mengalami siksaan yang panjang, ya kan? Siksaan panjang. Apakah nanti dia akan tetap mengalami siksaan yang dahsyat di akhirat? Atau siksa kubur itu sudah mengurangi dari nilai siksa di akhirat? Allah itu Bapak Ibu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, tidak akan menyiksa hambanya berulang kali. Berulang kali. Maksudnya adalah sudah dapat dikubur, diulang lagi. Itu kan pemanasan aja. Sekarang enggak. Jadi itu akan mengurangi jatah siksa dia di akhirat. Sama kayak kita sakit. Sakit itu kan mengampuni dosa kita. Ya kan? Dosa-dosa kecil yang diampuni dalam ketika kita sakit. Jadi, tapi jangan dibayangkan, oh berarti enak lah, nggak apa-apa siksa kubur dulu. Siksa kubur itu saja sudah tidak ada yang sanggup. Ya, tidak ada yang sanggup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita singkat. Sekarang angan-angan kita apa? Apakah terputus setelah kita meninggal? Tidak. Tetap semua orang akan punya keinginan dan angan-angan setelah meninggal.
Satu, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, atau orang-orang yang meninggal dia itu orang saleh, angan-angannya apa? Satu, dia ingin cepat dikuburkan. Angan-angannya. Makanya kalau ada sistem, mohon maaf ya, tidak hanya di Jawa, di tempat kami juga sama. Ada jadwal, ada acara sebelum pemakaman, ya kan? Nunggu dulu, terus ada sambutan, ya kan? Baru diantarkan. Harusnya itu setelah orang itu meninggal, dimandikan, disolatkan, langsung diantarkan. Begitu. Kalau dia orang soleh, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, segerakan kuburkan aku. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan Allah tempat dia esok di sini. Nikmat itu sudah dia lihat. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang tidak baik, maka dia akan berteriak, wailaha, celakalah, mau dibawa kemana jasadku. Dan teriakan itu semua makhluk mendengar kecuali manusia. Ya, teriakan itu. Jadi ketika sudah mati dia dibawa sama orang. Makanya mengiringi jenazah itu bukan di depan, Pak. Di belakang. Supaya kita ngelihat jenazah esok kita di sini. Kalau di depan, apa yang kita lihat? Iya. Dan dulu itu waktu dibawa enggak ada tutupnya. Supaya kita ngelihat tuh kain kafannya. Yang dibawa mati cuman itu. Jadi enggak ditutupin. Ya kan? Dibawa. Nah, kalau dia orang yang tidak beriman, dia berteriak. Karena dia sudah tahu tempatnya esok. Terus apakah harus disegerakan orang yang tidak baik? Iya, supaya apa? Mengurangi keburukan di atas muka bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama angan orang yang meninggal. Makanya kalau ada jenengan anggap orang baik, orang soleh meninggal, jangan ditunda-tunda. Kenapa belum dimakamkan? Nunggu keluarganya dari jauh belum datang. Nunggunya sampai kadang-kadang 15 jam, 24 jam, sehari semalam. Kasihan jenazahnya. Segera makamkan. Ya, makanya almarhum, kita pernah ceritakan, almarhum Ustadz Badru, ngerti jenengan? Di Iskarima. Kan dulu sampai malam dimakamkan, ya, karena nunggu keluarga dari mana asli beliau itu, ya, Cirebon apa gitu ya, sampai istrinya itu entah sadar entah mimpi, pokoknya merasa bahwa almarhum itu mendatangi istrinya, bilang begini pada waktu itu. Kita ingat betul kan, orang yang mensalat itu nggak habis-habis. Yang dari pondok, yang dari Solo, yang jamaah beliau banyak sekali. Ini membuktikan bahwa beliau orang soleh. Kata istrinya bilang, ngasih tahu, ya, Mi, Bu ya, Abi cepat dimakamkan. Abi pengen cepat ketemu sama Allah. Entah dalam kondisi beliau tidur kecapean karena nunggu istri beliau. Ya, kalau memang iya, maka mungkin begitu. Karena ruh kita dengan orang yang meninggal bisa ketemu dalam tidur, dalam mimpi. Akhirnya dipercepat, datang selesai langsung dimakamkan. Ya, begitu. Itu orang baik, ya, orang baik. Baik. Lalu berikutnya. Yang kedua adalah angan-angan orang soleh ketika meninggal pengen disegerakan hari kiamat. Pengen disegerakan hari kiamat. Dalam hadis yang panjang, ya, kalau orang meninggal itu kan kita sudah mengerti dari cara datangnya malaikat saja untuk mencabut nyawa, kita sudah paham di mana nanti posisi kita, ya, di mana kita sudah tahu. Maka ketika yang meninggal itu orang soleh, maka dia berminta dan berkata, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Aku pengen ketemu sama keluargaku. Aku pengen kumpul kembali, tidak hanya bersama keluarga, tetapi dengan hartaku juga.
hartaku juga. Nah, nanti kita bahas ketika membicarakan tentang sedekah, tentang harta ini. Jadi pengen ketemu, Pak, kita kalau masuk surga, orang yang beriman dikumpulkan gak sama Allah? Iya, sama anak dan istri kita. Ya, sama anak dan istri kita. Dan ini sudah kita bahas juga. Kalau derajatnya kita berbeda, tetap Allah kasih satu waktu untuk apa? Untuk bertemu. Baik, ya. Al-mu'minu idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Seorang yang jika didatangi kematian, dia akan diberikan berita yang baik berupa karunia dari Allah dan kehormatan. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada yang ia inginkan setelah kematian itu kecuali ia ingin segera bertemu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi pelajaran bagi kita, jangan menunda-nunda pemakaman orang yang sudah meninggal. Ini orang-orang soleh semua yang kita bahas. Nanti orang yang tidak soleh setelah ini. Cukup insya Allah waktu 10-15 menit. Kemudian ingin hidup kembali. Ingin hidup kembali. Sudah mati ingin hidup kembali. Bahkan dijanjikan masuk surga. Ada nggak orang meninggal sudah janji surga pengen hidup lagi? Kita istilahnya di pintu surga aja sudah terima kasih betul ya, selamat dari neraka, kan begitu, ya kan? Dan kita pernah bahas Al-A'raf, Gunung A'raf itu ada di antara surga dan neraka. Pak, berapa jauh Pak jarak antara surga dan neraka? Ada yang pernah tahu? Kalau dalam surat Al-A'raf itu mereka berdialog Pak, antara ahli surga dan ahli neraka, artinya dekat. Dekat sekali antara surga dan neraka ini. Ya kan? Sampai mau minta minum setetes saja, kebayang nggak kalau kita haus nih, cuaca panas. Ya Allah haus sekali. Ya kan? Tapi kita nggak ngelihat ada es, nggak ngelihat orang minum, masih bisa lah ya. Tapi sudah kehausan, kepanasan, depan kita ada orang minum es. Kebayang nggak ya? Itu baru siksa yang berupa rasa. Ngelihat tuh penduduk neraka ngelihat orang-orang surga sedang minum, sedang apa. Ya Allah. Ya, begitu. Makanya nanti anak kecil pun disuruh, mana? Tengok tuh, mana bapakmu? Ya kan? Nengoknya bukan turun ke neraka, enggak. Tengok, oh itu bapakku ada. Panggil. Itu, ya. Teman juga sama. Makanya tadi milih teman bukan jumlahnya, tetapi kualitas teman. Nih kita Pak, tolong Pak saling ingatkan, paling enggak namanya atau siapa. Kalau ada di antara kita masuk surga duluan, tengok kanan kiri, di surga enggak ada. Ya Allah, dulu kami sering kajian ya Allah, kemana-mana orang yang soleh. Sama Allah dikasih Pak, untuk beri syafaat, tarik teman. Bisa Pak, bisa. Ya, nah ada gunung A'raf. Ingat ya, waktu kita di sana. Tempatnya siapa nih antara surga dan neraka? Tempat orang yang timbangannya sama rata antara kebaikan dan keburukan. Ada nggak Pak? Ada. Makanya jangan pernah lewatkan kesempatan berbuat baik sekecil apapun. Bisa jadi hari ini kita acaranya di masjid, Allah takdirkan wasilah hari ini karena ada orang walimahan di sana, pindah kajian di sini. Satu sampah yang ada di masjid kita ambil, kita masukkan ke saku. Bisa jadi ini Pak, yang tadi timbangan kita rata, ditaruh, membuat kebaikan kita semakin bisa Pak. Ya, bisa. Gitu. Ya. Nah, jadi pengen disegerakan, pengen hidup kembali. Padahal nikmat surga itu luar biasa. Itu bagi mereka yang mati syahid. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, meninggal dalam keadaan syahid, itu sudah mati pengen dihidupkan lagi. Mati syahid lagi, hidup lagi. Terus begitu. Ya, baik. Sekarang ini nih yang harus kita hati-hati. Bagaimana kalau yang meninggal itu orangnya yang tidak baik? Punya angan-angan? Iya. Angan-angannya apa? Ini yang harus kita perhatikan. Satu, ya, orang yang kalau tidak baik dia punya angan-angan setelah mati, tapi angan-angan itu sudah nggak
berguna lagi. Minta waktu kepada Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin faqala. Rasulullah suatu hari melewati pemakaman. Satu kuburan dilewati Nabi. Maka Nabi berkata, faqala man sahiba hadzal qabr? Siapa yang menghuni kubur ini? Faqalu fulan. Sahabat mendengar pertanyaan Nabi, fulan ya Rasulullah. Tidak disebutkan siapa namanya, fulan. Faqala raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Tahu enggak sahabat? Orang yang dalam kubur ini, dia hanya mengharapkan 2 rakaat sholat saja. Dan 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Orang yang lalai meninggalkan sholat, meremehkan sholat, esok setelah meninggal dia punya angan-angan, ya Allah kasih ketempatan ya Allah. Dalam riwayat yang lain, rakaatani khafifatan, 2 rakaat yang kita remehkan. Sholat tahiyatul masjid bisa jadi, sholat duha bisa jadi, sholat sunnah yang lainnya, bisa jadi sholat jenazah yang kita anggap remeh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaziduhuma hadza fi amalihi. 2 rakaat inilah yang akan menambah pahala dan akan menjadikan kehidupannya lebih baik lagi di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang suka meremehkan sholat, menunda-nunda sholat, kalau sudah ditunda kan sholatnya udah enggak. Kalau Imam Syafi'i, khusyuk itu, tumaknina itu adalah rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat. Makanya ada pemanasan yang harus kita lakukan. Sholat qobliyah dulu, ya kan, baru sholat wajib. Supaya sholat 2 rakaat tapi itu betul-betul sholat yang penuh makna. Baik. Lalu kemudian apa lagi selain 2 rakaat ya? Kalau kita berbicara masalah sholat Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tentu pertama sholat ini rukun Islam. Yang kedua ya, yang perlu kita pertanyakan, apakah dalam pelaksanaan sholat itu kita sama merasakan nikmatnya? Ketika sholat Allahu Akbar, kan bareng tuh kita berjamaah, sama enggak rasa nikmat sholatnya? Sama enggak manfaat sholatnya yang kita dapatkan? Enggak sama. Enggak sama. Maka itu yang harus kita pertanyakan dulu supaya kita menjaga sholat kita ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau sholat kita tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita sesungguhnya belum melaksanakan sholat yang sebenarnya. Kata Nabi itu kalau dihadapkan dengan perkara maka solusinya 1, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Jadi banyak hikmah daripada sholat ini. Dan juga menghapuskan dosa. Yang kedua, kalau orang yang tidak baik meninggal, dia ingin mengeluarkan zakat atau bersedekah. Bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi law la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang sudah mati minta waktu kepada Allah, ya Allah kalau seandainya Engkau tundakan kematianku pasti aku bersedekah. Jadi tidak minta sholat dia, tidak minta puasa, tapi minta sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu menghindarkan kita dari mati su'ul khotimah. Karena sedekah itu menghindarkan kita dari musibah. Karena sedekah itu melindungi kita di akhirat. Kata Rasulullah, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi. Nanti di akhirat ketika kita berada di padang mahsyar, matahari sudah direndahkan jarak 1 mil sehingga keringat kita yang keluar ada yang tenggelam sampai di mata kaki, ada yang tenggelam sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai perut, sampai dada, sampai mulut, tenggelam oleh keringatnya. Tapi tenggelamnya masing-masing, bukan jamaah. Kalau jamaah ya berarti airnya sama semua, berarti keringatnya satu tenggelam. Ada yang ya kan? Kata Rasulullah, seseorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya.
Ada matahari mendekat di padang mahsyar, menunggu pengadilan Allah, itu lamanya luar biasa. Saking lamanya orang-orang yang tak beriman berkata, ya Allah segerakanlah pengadilanmu. Kami tidak kuat lagi ya Allah, ini matahari sudah panas, keringat sudah membasahi, kami sudah hampir tenggelam. Nanti kalau sudah kau adili ya Allah, kami masuk neraka tidak apa-apa. Yang penting selesaikan kami dari padang mahsyar. Padahal setelah itu lebih dahsyat lagi. Tapi ada orang yang santai. Kenapa? Karena sedekah yang dia keluarkan menjadi payung baginya. Sehingga matahari yang dekat itu tidak membuat dia kepanasan, tidak pula membuat dia mengeluarkan keringat yang banyak. Hadisnya rawahu Ahmad. Ya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Sampai kapan ini sedekah kita menaungi kita? Sampai pengadilan Allah selesai. Allah satu persatu memisahkan orang. Sudah diadili semua, kita masih baru setelah itu sedekah kita dihilang. Dihadapkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak padang mahsyar. Tanpa busana, kita nanti semua telanjang dalam keadaan tidak dikhitan. Ya. Supaya apa? Supaya merasakan betul-betul sempurna dalam, kalau dia mendapatkan azab, sentuhan itu lebih sakit lagi jika dia tidak menggunakan pakaian. Tapi orang-orang sudah tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, sudah harus mempertanggungjawabkan atas amalnya masing-masing. Kata Rasulullah, "Shana'ul ma'ruf taqiyu masari'us su' wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadab rabbi." Yang terpenting adalah Allah akan menghilangkan murkanya. Ya. Yang terakhir, karena sudah jam 7 lewat, ya, adalah orang yang meninggal tak sempat banyak berbuat amal, dia akan minta waktu kepada Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai jika seorang di antara kalian didatangi kematian, dia akan berkata, qala rabbirji'un, ya Allah hidupkan lagi aku, balikin lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh atas kelalaianku dulu. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan Bapak Ibu, kalau ada peluang berbuat baik, amal soleh, jangan dilewatkan. Tapi harus cerdas. Di antaranya adalah ketika kita ingin bersedekah, bersedekahlah pada hal yang bisa membuat pahala itu berlipat ganda dan tidak putus. Yang artinya terulang-ulang. Contoh. Kita punya uang, katakanlah hari ini 40.000 sudah dapat Quran ya, satu lembar, satu mushaf ya. Kita belikan Quran, kita kasihkan ke pondok tahfiz. Setiap kali dibaca orang, setiap kali terulang pahalanya. Ya. Jariah dari satu orang ke orang yang lain, dari ayat satu ke ayat yang lain akan berpindah. Jadi artinya apa? Amal soleh itu harus dipastikan tidak hanya berhenti saat itu saja. Misalkan hari ini banyak yang ngasih Jumat berkah ya, Jumat berkah ngasih makan, ya kan begitu. Itu iya pahala amal soleh, tapi habis makan pahalanya selesai. Tapi jarang yang berpikir gimana caranya masjidnya kayaknya panas ya, tapi di sini enggak ya, misalkan panas. Berikan kipas angin. Lama kipas angin. Lampu, satu lampu ini saja kalau kita ganti dengan uang kita Pak, sampai akhirat selama dipakai akan jadi penerang kita. Ya kan? Nilainya sama ketika kita sedekah dengan Jumat berkah makanan dengan lampu, tapi dari sisi pahala kalau makan berakhir pahalanya setelah makanan habis, kalau lampu terus begitu jadi ya. Dan yang kedua, amal soleh yang kalau kita lakukan manfaatnya untuk orang lain, maka pahalanya lebih besar. Ya. Amal soleh yang kita gunakan manfaatnya untuk pribadi kita dengan manfaatnya untuk orang lain,
maka akan lebih besar pahalanya kalau kita melakukan amal soleh yang manfaatnya kembali ke orang lain. Maka hari ini Bapak Ibu sebagai penutup, kita lihat di mana-mana mulai tumbuh semangat untuk membuat pesantren, pembebasan tanah dan seterusnya. Jangan sampai kalau berita itu sampai ke kita, peluang ikut serta dalam pembebasan tanah jenengan lewatkan. Nggak apa-apa, 50.000 ikut. Pak Ustadz, aneh cuman bisa 50.000, bismillah. Sampai akhirat, pondok berdiri, jenengan jangan anggap remeh 50.000. Kalau sudah jadi bentuk tanah, dibangun di atasnya pesantren, di atasnya ada kegiatan baca Quran, kegiatan dakwah, kegiatan agama, Masya Allah. Ya, jadi itu pesan kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi kita kekuatan berupa taufik untuk terus bisa berbuat baik dan meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.